Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman dari kelas Platinum 5. Dan kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga untuk materi tes karakteristik pribadi. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kita menganjak ke materi, atau kita beralih ke materi untuk pertemuan kali ini, yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teman-teman perlu melihat terlebih dahulu latihan-latihan soal di dalam pretest. Ada 5 soal yang saya tayangkan di share screen seperti yang teman-teman sudah lihat di sana. Mekanismenya, silahkan teman-teman mencermati soal serta jawaban yang paling tepat atau skor maksimal, dan teman-teman bisa berkomentar di room chat untuk jawaban mana yang paling tepat terhadap setiap soalnya. Oke. Untuk soal pertama, silahkan teman-teman. Dan saya beri waktu sekitar 25 detik untuk setiap soalnya, dan nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, cukup kita bahas bersama ya, teman-teman. Anda memiliki usaha toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Di toko Anda tersebut, nota dan stok dibuat secara manual. Kemudian datang teman Anda dan memberi masukan untuk menggunakan program supaya lebih cepat. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sana ada beberapa pilihan, ada 5 opsi. Dan saya ini melihat di room chat dari teman-teman. Ada yang menjawab C, ada juga yang menjawab E. Dan mayoritas adalah jawabannya E. Mari kita lihat jawaban yang tepat untuk soal ini adalah, betul sekali, jawaban dari teman-teman semua, yaitu mencari tahu dan mulai mencoba berbagai program untuk diaplikasikan. Nah, jadi di soal tipe nomor 1 ini, itu bertujuan untuk menilai kemauan kita dalam mengembangkan diri, terutama dalam penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Hal tersebut diawali dengan apa? Dengan kita mencari tahu, kemudian mengobservasi, atau juga mencari informasi-informasi, dan juga mencoba berbagai program atau beberapa program yang sesuai dengan usaha yang kita miliki atau produk yang sedang kita geluti. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjadi poin di dalam submateri TKP TIK. Nah, kemudian nomor 4 ini ada kata yang kurang tepat. Di sana ada kalimat kemudian menundanya karena mengalami kendala. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman. Karena ini justru menunjukkan suatu hal yang tidak konsisten atau menyerah begitu saja karena kemudian menundanya. Nah, di sana ada kata menundanya. Seharusnya dalam mengembangkan diri, kemudian menguasai TIK atau informasi dan teknologi, perlu dimiliki tekad yang kuat serta modal yang kita persiapkan secara matang. Kemudian di sana ada mencari tahu dan mulai mempertimbangkannya. Nah, di sini kata yang kurang tepat adalah mempertimbangkan. Padahal di era sekarang semua berbasis teknologi atau perlu untuk melakukan pengembangan-pengembangan terhadap berbagai hal,
terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau kita masih mempertimbangkannya, otomatis usaha toko sesuai dengan konteks soal di sini akan ketinggalan dengan usaha-usaha yang lainnya. Oke, silahkan untuk nomor 2. Oke, cukup kita lanjut atau beralih ke soal pembahasan untuk soal kedua ini. Dalam masa pandemi, pemerintah mengeluarkan peraturan lockdown yang menyebabkan kita harus bekerja dari rumah atau WFH atau work from home. Padahal Anda tidak bisa menggunakan aplikasi atau program-program baru yang digunakan untuk mendukung sistem WFH tersebut. Bagaimana sikap Anda? Kita lihat kunci pembahasannya. Dan jawabannya adalah B, yaitu meminta tolong bagian IT untuk mengajari saya sehingga saya bisa segera mahir dan mengaplikasikannya di rumah. Sebenarnya pilihan jawaban B dan C itu sama-sama memiliki sebuah kemauan untuk meningkatkan diri, tetapi jawaban B lebih tepat teman-teman daripada C karena lebih cepat jika kita langsung belajar dengan ahlinya dan bisa segera untuk diaplikasikan. Oke, silahkan untuk soal nomor 3. Oke, cukup kita bahas ya. Di zaman sekarang sudah banyak restoran yang ordernya menggunakan sistem melalui layar monitor atau tablet. Sehingga hal tersebut dapat memberikan efisiensi bagi restoran dengan berkurangnya jumlah karyawan. Anda adalah seorang pengusaha di bidang kuliner. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Kita lihat pembahasan di slide berikutnya. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah di opsi C, yaitu berkonsultasi dengan orang IT dan mulai membuat restoran saya dengan sistem tersebut. Nah, pembahasannya adalah kita harus dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, serta juga mampu menggunakannya dalam kehidupan kita. Ada kaitannya dengan soal nomor 2 tadi, bahwa dengan kita melakukan pengembangan IT tentunya agar kita bisa lebih mudah dalam mempelajari dan menyerapnya, perlu untuk berkonsultasi langsung atau belajar dengan ahlinya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang ahli di bidang IT.
Sehingga dengan kita berkonsultasi dengan ahlinya tersebut, kita bisa memetakan ilmu-ilmu mana saja yang cocok dan sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, di opsi B itu mendapatkan skor 4 karena berusaha menggali dan mencari informasi mengenai sistem order tersebut. Nah, di sana agak kurang tepat karena melihat juga efisiensi, efektivitas, bahwa TI ini merupakan suatu hal yang kompleks atau suatu soft skill yang cukup luas atau kompleks sehingga perlu untuk kita sebagai seorang pegawai atau ASN atau pekerjaan di konteks lainnya atau dalam soal TKP adalah yang paling tepat berkonsultasi langsung dengan ahlinya terlebih dahulu, kemudian kita menyerap ilmu tersebut untuk diaplikasikan di bidang yang lainnya. Oke, nomor 4 silahkan. Oke, kita bahas bersama. Saya adalah seorang CPNS. Pada saat wawancara dengan atasan saya, ditanyakan mengenai bagaimana pendapat saya mengenai kemampuan dalam menguasai serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi pegawai negeri. Maka jawaban saya adalah jawaban yang paling tepat di sana atau yang memiliki skor 5 itu ada di opsi A. Merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan kinerja. Sesuai dengan Permenpan RB, kisi-kisi mengenai teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif adalah untuk meningkatkan kinerja. Jadi yang paling sesuai dengan indikator atau dengan kisi-kisi di sana adalah opsi A, teman-teman, yaitu hal yang dapat meningkatkan kinerja. Nah, di opsi yang E ini kurang tepatnya adalah di sana statementnya wajib untuk pegawai negeri yang memiliki kapabilitas. Artinya hanya bagi mereka yang punya kapabilitas saja. Sedangkan pegawai negeri lain yang mungkin tidak mempunyai soft skill tentang IT atau juga tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas tentang IT, itu justru agak dikesampingkan. Padahal seharusnya seluruh pegawai negeri atau ASN itu perlu memenuhi indikator penguasaan teknologi informasi serta komunikasi ini. Jadi untuk nomor 4 ini sudah cukup jelas menurut saya ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5 silahkan. Oke, cukup ya. Kita lanjut. Di rumah sakit Anda bekerja, banyak mendapatkan keluhan dari pasien mengenai sistem pendaftaran yang harus menunggu lama serta bolak-balik. Anda sebagai direktur rumah sakit, apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat pembahasannya di sana, yaitu adalah opsi A.
mengembangkan booking online supaya mempermudah pasien. Nah, pembahasannya dalam soal ini menilai bagaimana kemauan kita untuk mengembangkan diri dalam penggunaan TIK. Sehingga di sini dalam melayani publik atau melayani masyarakat perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat guna, teman-teman. Sehingga perlu adanya penguasaan dalam segi IT. Nah, dalam hal ini karena permasalahannya adalah pelayanan dari rumah sakit yang kurang efektif serta rumit, sehingga dengan kita hidup di industri 4.0 seperti saat ini, yang semuanya serba canggih, semuanya lebih mudah untuk diakses menggunakan media massa atau media sosial atau juga teknologi lainnya, sehingga perlu mengembangkan pelayanan-pelayanan online, contohnya seperti booking online ini, agar mempermudah pasien serta mempermudah juga administrasi dari rumah sakit itu sendiri. Oke, jadi seperti itu gambaran atau contoh-contoh soal pretest untuk materi TIK. Selanjutnya akan saya share Ya, Mbak, materi utama mau nanya. kita. Ini tadi baru tadi udah dari soal nomor 1 sampai 5 ya contohnya ya. Saya baru masuk ini. Iya, Kak. Oh, dari nomor 1 tadi ya itu contohnya ya. Iya, dari nomor 1 sampai Ya, 5. Itu contoh awal saya untuk mengenalkan kepada teman-teman tipe-tipe soal TKP TIK. saya baru masuk ya. Nanti ada PPT-nya nggak itu ada ya? Iya, tenang Kak, ada. Akan saya share dan ini juga sudah saya record. Oke, oke, oke. Nomor 1 boleh diulang nggak, Kak? Gimana Kak? Nomor 1 boleh diulang nggak, Kak? Oke, sebentar ya. Saya buka dulu materinya juga. Tadi Kakak di nomor 1 terlewat atau ada hal yang mau ditanyakan? Baru masuk, Kak, jadi kelewat. Oke, sebentar saya ulang. Tapi sebenarnya nanti juga ada recordingnya sih Kak. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Saya tayangkan lagi untuk pretestnya. Nomor 1 ini Kak. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Sudah, Kak. Nah, nomor 1 ini adalah Anda memiliki usaha. Sebentar, oke. Anda memiliki usaha toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari. Di toko Anda tersebut, nota dan stok dibuat secara manual, kemudian datang teman Anda dan memberikan masukan untuk menggunakan program supaya lebih cepat. Bagaimana sikap Anda tersebut? Jadi itu soalnya. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasan lagi ya. Jadi di sini opsi yang paling betul atau memiliki skor maksimal adalah di opsi E. Karena mencari tahu dan mulai mencoba berbagai program untuk diaplikasikan. Nah, di sini adalah tipe soal TKP bagian TIK, di mana hal tersebut bertujuan untuk menilai bagaimana kemauan kita atau keinginan kita untuk menguasai teknologi dan juga bagaimana kita bisa untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk nanti pengulangannya bisa melihat recordnya. Baik, Kak. Oke. Oke, untuk materi, ini share screen-nya sudah terlihat di teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Hal yang akan kita pelajari adalah TKP tentang submateri TIK.
Nah, jadi di sini saya ingin memperjelas lagi atau mengingatkan kepada teman-teman bahwa TKP itu sebenarnya adalah suatu tes yang ingin mengidentifikasi bagaimana pola kepribadian dari seorang individu atau seorang ASN tentunya dalam tes CPNS. Poin-poin yang ingin dituju dalam TKP sendiri ada dua hal, yaitu bagaimana seseorang tersebut menjadi personal atau menjadi individu, atau bagaimana seseorang tersebut menempatkan dirinya dalam sebuah organisasi atau menjadi anggota kelompok atau bagian dari suatu kelompok. Ini screen-nya sudah bergerak, teman-teman? Sudah ke slide identifikasi kepribadian? Oke, berarti belum bergerak ya. Saya share screen ulang. Oke, jadi untuk poin-poin personal sendiri di TKP ada integritas diri, ada profesionalisme, ada teknologi informasi dan komunikasi yang akan kita pelajari selanjutnya, ada semangat berprestasi, kreativitas dan juga inovasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja secara berkelanjutan, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, dan juga kemampuan dalam menggerakkan dan juga mengkoordinir orang lain. Selanjutnya ada dari segi poin organisasi. Nah, identifikasi yang ingin dituju dalam TKP diantaranya adalah pelayanan publik, kemudian ada sosial budaya, ada jejaring kerja atau kemitraan seperti yang sudah kita bahas di minggu kedua atau pertemuan sebelumnya. Ada juga orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, serta kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Nah, kita masuk ke dalam materi TIK. Apa sih pengertian dari TIK itu sendiri dan apa saja indikator-indikatornya? TIK merupakan kemampuan secara kompetensi dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi dalam memberikan informasi dan berkomunikasi. Indikator dari TIK sendiri, terutama di tes TKD, itu ada mampu memahami dan menggunakan alat-alat atau pemanfaatan TIK, kemudian penguasaan di bidang teknologi, ada juga komunikasi secara efektif, antusiasme dan penguasaan bahan, dan juga berpikir positif. Lalu yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa seorang ASN harus memahami yang namanya TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ini? Nah, berdasarkan kisi-kisi SKD CPNS sesuai Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, teknologi informasi dan komunikasi itu teman-teman bertujuan agar ASN atau PNS mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, jadi di sana ada dua hal yang menjadi aspek TIK sendiri, yaitu dari segi teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Kalau teknologi informasi itu mencakup segala hal yang kaitannya dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Lain halnya kalau dengan teknologi komunikasi. Kalau teknologi komunikasi itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau juga mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya, sehingga ada perpindahan data di sana atau ada penyebaran data dari suatu perangkat tertentu kepada perangkat yang lainnya, atau juga pemberian informasi dari individu ke individu yang lainnya. Dalam hal ini adalah ASN itu sendiri. Jadi kalau teknologi informasi itu lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan serta memproses data-data dan mengelolanya. Tapi kalau komunikasi itu bagaimana kita menyebarluaskan atau mengirim dan juga
mentransfer data yang sudah kita buat atau kita olah kepada subjek yang lainnya atau objek yang lainnya sesuai dengan tujuan kinerja kita masing-masing. Ini juga ada beberapa pengertian IT dari beberapa ahli. Ada dari Eric Dyson, HarperCollins Publisher, menyatakan bahwa IT, the handling of information by electric and electronic, means here handling includes transfer. Jadi, IT itu mencakup pentransferan data, pemrosesan data, penyimpanan data, dan akses. Jadi, includes transfer, processing, storage, and access. Kemudian, IT special concern being the use of hardware and software for this test for the benefit of individual people and society as a whole. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan hardware, perangkat keras, dan juga perangkat lunak atau software untuk menyelesaikan tugas-tugas kita agar ada feedback atau suatu hasil yang diperoleh individu atau komunitas atau masyarakat terhadap data-data yang sudah ditransfer, kemudian diproses, disimpan, serta diakses tersebut. Jadi ada timbal baliknya dari pemanfaatan IT itu sendiri. Lain lagi kalau pendapat dari Susanto itu menyatakan kalau teknologi informasi itu hasil pengolahan data, namun tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. Jadi ada yang namanya data-data yang statistikal atau juga data-data yang sifatnya adalah data deskriptif. Mungkin yang dimaksud di sini yang tidak bisa menjadi informasi itu data-data yang harus dijaga privasinya atau juga data-data yang hanya mencakup bidang-bidang tertentu sehingga tidak begitu cocok atau tidak begitu sesuai dengan bidang lainnya. Jadi secara kesimpulannya sendiri, TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data, baik untuk memperoleh suatu data dan informasi, memberikan informasi kepada orang lain, dan berkomunikasi. Entah itu satu arah dan juga komunikasi secara dua arah. Ini ada sejarah istilah TIK, mungkin saya lewati saja, nanti teman-teman bisa membaca kembali. Jadi perkembangan TIK di Indonesia sendiri itu ada kurun waktunya dimulai dari sekitar tahun 1925-an, kemudian hingga berkembang secara pesat dan tidak terelakkan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia itu mulai di abad 20 atau tahun 2000-an. Dan dampak positif dari TI sendiri atau IT adalah informasi yang kita butuhkan bisa kita peroleh secara cepat, kita bisa berkonsultasi atau sharing dengan orang lain dengan mudah, kemudian efektivitas, efisiensi, kemudian kecepatan waktu itu juga lebih mudah untuk kita jangkau. Nah, kemudian kita bahkan bisa melakukan diskusi online atau pembelajaran online seperti yang kita lakukan saat ini. Itu karena adanya perkembangan-perkembangan aplikasi dan juga perkembangan dari teknologi informatika itu sendiri. Nah, kalau di kantor mungkin bisa menunjang kemudahan dan kelancaran dari segi sistem administrasi atau manajemen atau hal lainnya. Kalau dampak negatifnya itu membuat sebuah kondisi adiksi atau ketergantungan, kemudian mudahnya akses-akses terhadap situs-situs perjudian, pornografi, atau penipuan online, kemudian
kita juga menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sosial atau semakin berkembangnya antisocial behavior. Kemudian juga ada mudah terhasut dengan ujaran-ujaran kebencian atau berita bohong atau hoax. Nah, ini contoh-contoh media TIK, ada komputer atau PC, laptop, tablet, LCD, smartphone, radio, televisi, hingga internet atau Wi-Fi. Jadi, manfaat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia diantaranya adalah kita bisa berkomunikasi dengan lebih cepat, lebih mudah. Bisa mengakses informasi terkait dengan pekerjaan maupun pengembangan diri, berbagi informasi secara lebih efektif, serta mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Nah, ada tips dan trik dalam mengerjakan atau menemui soal-soal TKP untuk submateri TIK, teman-teman. Carilah jawaban yang paling maju atau yang paling canggih substansinya. Tapi teman-teman juga perlu untuk melihat kembali konteks soalnya seperti apa. Kemudian tips kedua, jika ada berita hoax, cepat cari sumber asli dari berita tersebut. Kemudian, jika ada konteks soal yang menunjukkan ada suatu kendala yang kita alami saat kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, maka pilih opsi yang menunjukkan kita tidak mudah menyerah atau sikap yang menunjukkan konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan, walaupun mengalami kendala-kendala namun tidak pantang untuk mencoba kembali. Kemudian, jika kita belum bisa atau belum mampu untuk memanfaatkan IT, seperti yang ada di soal nomor 2 dan 3 pretest tadi, meminta bantuan orang lain untuk mengajari kita, khususnya ke orang-orang ahli atau orang-orang yang mahir di bidang IT, jika mengalami kendala atau juga kesulitan dalam memahami IT tersebut. Dan ingat satu hal, bahwa penguasaan IT adalah kewajiban semua pegawai ASN, bukan hanya atasan atau juga petugas IT saja. Jadi itu teman-teman, untuk materi TIK sebenarnya materi yang mungkin sangat dasar bagi teman-teman atau mungkin teman-teman juga sudah mengenal. Selanjutnya kita lihat soal-soal latihannya. Oke, untuk materi sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal. Ada 10 soal ini teman-teman. Di sana sudah ada jawabannya. Saya mau mendengar suara dari teman-teman dan meminta bantuan dari teman-teman untuk membaca dan juga menjawabnya. Dan sekaligus memberikan argumen. Setuju terhadap jawaban tersebut mendapat skor 5. Kenapa dan bagaimana identifikasi dari teman-teman. Oke, saya ingin mendengar suara dari Kak Dana Resviana, ada? Kak Rina Julianti? Ya. Oke, silahkan Kak Rina dibaca soal nomor 1. Kemudian di sana sudah ada jawabannya dari nomor 1 tersebut. Kak Rina kira-kira setuju tidak dengan jawaban tersebut? Dan silahkan berikan argumen dari Kak Rina jika menyetujui jawaban sesuai yang ada di soal. Silahkan Kak Rina. Facebook dan Twitter adalah media sosial yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pelajar, pekerja, maupun masyarakat luas pada umumnya. Jika Anda memiliki teman dekat yang menggugah video viral tentang kekerasan di media sosial pribadinya,
sebagai teman dekat, apa yang Anda akan lakukan? Jawabannya setuju. Yang kelima, memberitahukan secara langsung di tempat kerja bahwa yang dilakukan adalah etika yang kurang baik. Kenapa? Alasannya karena di sini kita sebagai teman dekat yang kita akan lakukan adalah langsung menunjukkannya bahwasanya itu adalah perbuatan atau etika yang kurang baik. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya analisa dari Kak Rina. Terima kasih Kak Rina. Kita bahas Facebook dan Twitter adalah media sosial yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pelajar, pekerja, maupun masyarakat luas pada umumnya. Jika Anda memiliki teman dekat yang mengunggah video viral tentang kekerasan di media sosial pribadinya, sebagai teman dekat, apa yang akan Anda lakukan? Teman-teman bisa memperhatikan di sana ada opsi A hingga E. Dan kunci untuk soal pertama ini terletak di opsi yang E, yaitu memberitahunya secara langsung di tempat kerja bahwa yang dilakukannya adalah etika yang kurang baik. Jadi betul tadi seperti yang diulas oleh Kak Rina, dalam indikator TIK itu kita juga selain memperhatikan bagaimana kita mengembangkan diri kita, memanfaatkan IT atau TIK, kita juga perlu untuk tetap peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Termasuk jika kita memiliki rekan sejawat atau memiliki rekan kerja yang berlaku dan bertindak kurang tepat dalam pemanfaatan, kita perlu untuk memberitahunya atau juga menasihatinya atau juga memberikan pengertian-pengertian tertentu sehingga menjauhi dan juga tidak melakukan hal-hal yang negatif terhadap pemanfaatan IT itu sendiri. Jadi yang paling efektif adalah memberitahunya secara langsung. Untuk opsi A hingga D itu kurang tepat karena di sini adalah bagaimana kepedulian kita atau kita bisa melakukan bonding dengan teman sejawat kita secara langsung terhadap melakukan kerja-kerja tertentu di kantor atau juga di tempat bekerja atau juga saat kita melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini ada pembahasan lebih lanjutnya. Nanti teman-teman bisa membaca kembali. Intinya ada di paragraf 2 ini teman-teman, meskipun teman Anda melakukan tindakan yang kurang baik secara etika, tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang ingin disalahkan walaupun orang tersebut memang bertindak salah dan mengakui dalam hatinya salah. Oleh sebab itu, Anda sebagai teman dekat yang peduli terhadap teman Anda tersebut tentu akan berusaha untuk mengingatkannya, namun dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh perasaan serta akal. Jadi kenapa tadi alasannya perlu memberitahukan secara langsung? Karena terkadang apa yang kita sampaikan melalui media online atau melalui chat dan pesan itu kadang menimbulkan salah persepsi atau miskomunikasi antara kita dengan teman kita. Padahal niat kita baik atau niat kita adalah ingin mengingatkan teman kita yang melakukan tindakan negatif, tapi karena penerimaan yang kurang tepat atau penerimaan yang salah dari teman kita tersebut bisa menimbulkan perselisihan atau juga pertengkaran. Oke, untuk nomor 2, saya ingin meminta bantuan dari Kak Diah Putri Utami
Ada Kak Diah Putri Utami. Kak Atika Febriani, ada? Halo. Oke, Kak Yogi mungkin? Ya, baik. Oke, silahkan Kak Dibaca Yogi. soalnya. Ya, dibaca soalnya dan berikan argumen jika setuju terhadap kunci D, karena D di sana memiliki skor 5, Kak. Menurut Kakak seperti apa dan mengapa? Silahkan Kak Yogi dibaca dulu soalnya. Baik. Anda merupakan seorang pegawai pada perusahaan jasa. Ketika Anda sedang mengerjakan sebuah tugas penting, tiba-tiba Anda menemukan kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan. Adapun kejanggalan tersebut dapat menyebabkan data perusahaan bocor kepada publik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian melaporkan kepada atasan perihal kejanggalan tersebut. B. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem informasi dimaksud. C. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut. Yang D. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem informasi tersebut. E. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut. Menurut saya ya sama dengan yang di jawaban, yang D, karena ini dia menjabat sebagai pegawai, bukan sebagai orang yang punya wewenang. Jadi harus melapor terlebih dahulu kalau ada kejanggalan, agar tindakan yang diambil itu tidak salah dan terukur gitu, sehingga bisa menjadi terukur. Jadi kalau posisinya sebagai pegawai, memang tindakannya memang harus melapor ke atasan yang lebih berwenang. Oke, saya ingin tanya lagi, kenapa bukan jawaban C yang mendapat skor maksimal, Kak? Ya barangkali ada kemungkinan sistem itu harus dilanjutkan apapun kondisinya kan, karena kita tidak tahu kondisi yang akan terjadi kalau tidak tidak melapor kepada hal yang lebih berwenang. Jadi pertimbangan saya itu lebih kepada dia menjabatnya di mana gitu, apakah pegawai atau yang punya wewenang atau jabatan. Jadi kalau dia pegawai, memang apapun kondisinya memang semuanya terkecuali kalau memang kondisinya sudah genting, maka dia boleh memberikan tindakan sendiri. Tapi kalau seperti ini saya lihat harus melapor kepada atasannya. Oke, terima kasih Kak Yogi atas analisisnya. Mari kita lihat untuk pembahasannya sendiri. Berdasarkan soal tersebut, Anda adalah seorang pegawai perusahaan jasa yang sedang mengerjakan sebuah tugas penting. Adapun ketika sedang bekerja, Anda menemukan kejanggalan pada sistem informasi yang digunakan dan kejanggalan tersebut dapat menyebabkan data perusahaan bocor kepada publik. Nah, jadi kalau kita analisis soal ini tujuannya adalah untuk mengukur aspek teknologi informasi dan komunikasi peserta. Tindakan yang tepat adalah menghentikan penggunaan informasi yang dimaksud. Tetapi karena pada konteks, tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Yogi, bahwa posisi kita adalah sebagai seorang pegawai. Tentu saja sebelum kita menghentikan penggunaan sistem informasi tersebut, kita sebagai pegawai perlu melaporkan serta meminta petunjuk terlebih dahulu kepada atasan kita.
Sehingga tadi yang membuat opsi A, kemudian ada juga di opsi B, opsi C, dan opsi E itu kurang tepat sesuai dengan konteks soalnya. Minta pertimbangan. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Langsung saya bacakan saja. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan final dalam tugasnya karena kurang memahami penggunaan teknologi informasi. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua tim? A. Mengeluarkannya dari tim. B. Mengumpulkan semua anggota tim, kemudian membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim tersebut. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan semua anggota tim, kemudian membahas serta mencari jalan keluar dari anggota tim yang bermasalah tersebut. E. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. Kita lihat pembahasannya. Di sini menunjukkan skor 5 ada di opsi D. Nah, berdasarkan soal tersebut, Anda adalah seorang ketua tim yang sedang mendapatkan masalah karena salah satu anggota tim melakukan kesalahan fatal dalam melaksanakan tugas yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman penggunaan informasi. Tindakan yang paling tepat adalah tetap tenang serta memikirkan solusi terbaik atas permasalahan anggota tim tersebut. Soal ini bertujuan untuk mengukur aspek pengendalian diri peserta dalam menghadapi masalah, terutama dalam segi bekerja dengan kelompok atau organisasi, kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut lagi. Karena mengingat keterbatasan waktu kita, langsung ke soal nomor 4. Saya ingin mendengar suara dari Kak Prihati Titik Utami, ada? Ada, Kak. Oke, silahkan, Kak. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam menggunakan aplikasi dan sosial media. Di era milenial sekarang ini mulai banyak dan marak berita serta informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi serta jatuh dalam perdebatan. Bagaimana sikap Anda mengatasi hal ini? Menurut saya benar di poin B, karena apa? Kita kalau mau melakukan sesuatu, kita harus jangan mudah terprovokasi. Yang jelas kita harus mengenali sumber berita itu akurat atau tidaknya. Menurut saya seperti itu jawabannya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Jadi betul, di sana seperti yang tadi Kak Prihati sampaikan bahwa saat kita menerima atau menemui berita-berita hoax di media sosial khususnya, hal yang perlu kita lakukan atau jika soal tersebut memiliki poin-poin demikian adalah kita tidak boleh termakan terhadap berita hoax tersebut, kemudian bisa mengenali sumber dari mana berita hoax tersebut berasal secara akurat dan detail, sehingga kita tidak langsung termakan atau juga kita tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax. Seperti yang tadi ada di tips dan trik saat menemui soal-soal TKP/TIK, salah satunya adalah di mana kita tidak boleh langsung percaya terhadap berita hoax, namun perlu mengenali sumber berita tersebut. Di sini kita perlu melihat dan mengecek ya teman-teman terhadap konteks soalnya, karena di sana membahas tentang berita hoax, maka yang paling tepat adalah kita perlu mengenali sumber berita yang akurat terhadap berita hoax tadi. Untuk opsi membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, di sana
mungkin kurang tepat ya teman-teman, karena hal yang perlu kita lakukan adalah justru kita tidak membaca informasi secara lengkap karena bisa menimbulkan kita bisa terpengaruh terhadap berita hoax tersebut. Namun, kita perlu mengenali dulu dari mana asalnya, dari mana akar dari berita hoax tersebut. Nah, jawaban B lebih baik daripada jawaban E, karena dengan mengenali sumber berita secara akurat dan lebih teliti, bisa memberikan jaminan bahwa yang disampaikan sudah teruji kebenarannya. Sedangkan jika sumber beritanya saja belum teruji, walaupun kita baca secara lengkap, dapat menyesatkan kita dengan berita yang salah. Kalau membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja, itu lebih cenderung kita menutup diri atau kurang open terhadap akses-akses media sosial. Padahal banyak sekali informasi yang perlu untuk kita cari, informasi yang perlu untuk kita serap, dan kita explore lebih banyak lagi, kadang bisa menunjang kinerja kita sebagai ASN, atau dari sana bisa membantu bagaimana kita menyelesaikan kerja-kerja kita, memperoleh informasi, atau juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sana perlu adanya pengembangan terhadap IT, bukan untuk membatasi. Karena memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman, di dalam pemanfaatan IT ini ada kendala, salah satunya berita-berita hoax. Namun bagaimana kita lebih bisa dengan selektif untuk mengenali setiap sumber berita yang kira-kira mencurigakan atau kira-kira kurang tepat terhadap apa yang kita persepsikan. Nah, itu adalah poin yang ingin dicapai biasanya dalam soal TKP, khususnya di materi TIK ini. Oke, selanjutnya nomor 5. Saya ingin mendengar suara dari Kak Dwi Wahyuningrum. Ada Kak Dwi Wahyuningrum? Ada, Kak. Oke, silahkan Kak. Anda memiliki saudari perempuan di rumah. Laptop Anda sama persis dengan laptop milik saudari Anda tersebut. Suatu hari saat Anda telah sampai ke kantor, Anda salah membawa laptop, yang mana Anda membawa laptop saudari Anda. Sedangkan rumah Anda berada sangat jauh dari kantor. Anda menyesal, dan seandainya hal ini belum terjadi, antisipasi macam apa yang Anda dapat perbuat? Oke, Kak Dwi bisa memberi analisisnya jika setuju dengan opsi B, Kak. Ya, jadi yang poin yang terbanyak, poin 5 itu adalah opsi B, menyimpan data-data yang penting dalam suatu flash disk ataupun perangkat lain yang bisa saya bawa setiap kali saya bekerja. Jadi untuk pemanfaatan TIK atau teknologi saat ini, itu perlu ya Kak untuk seorang ASN seperti itu. Ini untuk menanggulangi bahwa perangkat-perangkat yang bisa tertukar seperti yang kasus nomor 5 ini. Jadi dimanapun kita berada, itu bisa dibuka lagi atau bisa dipergunakan lagi seperti itu, Kak. Jadi tidak merepotkan banyak pihak begitu. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Dwi, saya juga sepakat. Di sini substansinya adalah bahwa sebagai ASN atau karyawan, pegawai, dan lain sebagainya, mempersiapkan hal-hal terburuk atau kemungkinan-kemungkinan terburuk adalah hal yang penting. Contohnya di kasus ini, teman-teman. Kita padahal punya banyak data-data penting di laptop atau di komputer kita, yang kaitannya ada pekerjaan atau informasi penting lainnya. Hal yang perlu kita lakukan adalah sewaktu-waktu kita mengalami kendala di laptop atau di perangkat atau juga media IT kita, ada kerusakan atau mungkin ada
kendala-kendala tertentu yang membuat laptop atau komputer kita tidak bisa diakses, atau juga data-data tersebut hilang, dan lain sebagainya, kita sudah mempunyai file backup tersebut melalui apa? Melalui flash disk. Karena selain flash disk ini bisa menyimpan data-data untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, juga bisa membantu kita lebih praktis dibawa kemana-mana, sehingga misalkan kita sedang tidak bisa membawa laptop yang kita miliki, kita sudah tenang karena kita mempunyai flash disk sebagai storage atau penyimpan data-data yang kita butuhkan. Kalau opsi A yang memiliki skor 4 ini memberikan tanda pembeda antara laptop Anda dengan laptop saudara Anda. Ini masih lebih rendah skornya dengan skor B atau di opsi B, karena soal ini menuntut kita untuk berjaga-jaga dengan sebaik mungkin atau mempersiapkan data-data dan informasi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau memberikan tanda pembeda terhadap laptop yang satu dan lainnya itu masih kurang antisipatif. Artinya sewaktu-waktu laptop kita pun juga bisa mengalami kerusakan atau ada kendala tertentu atau mungkin tertinggal. Padahal kita belum menyimpan di media lainnya seperti di flash disk. Nah, yang paling efektif adalah di opsi B. Nah, kita perlu berperilaku tangkas dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian nomor 6, langsung saya bacakan. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini membuat saya ... Ini mungkin sangat jelas ya teman-teman, poin paling besar ada di opsi E, yaitu memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Pembahasannya adalah sebagai ASN, sebaiknya kita harus mampu menggunakan kemajuan teknologi dan informasi dengan baik, dan maksimal untuk pengembangan diri, serta memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan kita. Untuk opsi D itu mempermudah belajar secara mandiri, terkadang kita juga perlu untuk belajar dengan ahli IT saat kita kurang bisa memahami bagian-bagian tertentu dalam pemanfaatan IT ini. Kemudian kalau opsi A tergantung pada pemakaiannya, itu juga kurang tepat karena seharusnya kita bisa mengembangkan diri kita atau memanfaatkan IT itu secara menyeluruh, sehingga jika kita menghadapi tugas-tugas tertentu atau tugas sebanyak apapun, kita bisa dengan lebih ringkas atau lebih mudah dalam mengerjakannya. Mengganggu kinerja secara umum justru itu tidak tepat ya teman-teman, karena yang menjadi sasaran dengan adanya TIK ini adalah semakin mempermudah dan menghemat waktu atau juga menghemat tenaga dalam mengerjakan tugas-tugas, sehingga justru membantu kinerja kita. Dan opsi C juga mengarah ke hal yang negatif, yaitu mengganggu hubungan interpersonal. Karena pemanfaatan IT ini justru memberikan kita wawasan baru atau juga memberikan kita soft skill baru, serta kita juga bisa dengan lebih mudah berinteraksi atau meningkatkan hubungan interpersonal. Nomor 7. Tahun ini, bagian SDM di perusahaan saya melakukan inovasi dengan membuat data kepegawaian secara online, sehingga semua orang diminta untuk melakukan update data diri secara online. Tindakan saya adalah ... Opsi maksimal atau skor maksimal ada di poin C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim IT. Pembahasannya adalah kenapa C ini mendapat poin 5, teman-teman? Karena ada semangat, kemauan dari kita untuk segera menggunakan program yang baru, dan biasanya untuk program yang baru ini dibuat
perlu adanya sosialisasi atau pendampingan tertentu dari ahli IT. Jika harus mempelajari sendiri, bisa membutuhkan waktu yang lama dan bahkan bisa salah dalam menggunakan atau memanfaatkan IT tersebut. Soal nomor 8. Saya ingin mendengar suara dari Kak Desi Aprilia. Ada? Kak Iska Fitriani? Kak Ahmad Faris ada? Iya, ada Mbak, ada. Oke, silahkan bisa dibantu dibaca dan memberikan argumennya. Jadi Anda bergabung dalam kepanitiaan pengobatan gratis. Tiba-tiba dokter meminta Anda untuk mereschedule jadwal pengobatan gratis dan memberikan informasi tersebut kepada semua yang terlibat. Tapi pada pagi hari yang dijadwalkan, pertama Anda baru ingat bahwa belum memberikan informasi kepada rekan-rekan lainnya. Sebagai pengamanan, maka sikap Anda sebaiknya jawabannya yang C, mengumumkannya di grup kepanitiaan. Kenapa? Karena di sini kita harus mencari cara tercepat untuk menyampaikan informasinya. Ya, kalau yang B satu persatu lama dong. Kalau yang A juga lama. Yang D juga lama. Nah, kalau yang E juga lama karena kemungkinan dokternya bisa aja media sosialnya nggak aktif atau dia lagi sibuk. Jadi jawabannya yang C. Jadi semua orang bisa dapat. Oke, terima kasih. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Jadi itu merupakan tindakan yang paling bijak, cepat, serta solutif dibandingkan dengan opsi-opsi lainnya. Dibandingkan opsi A, kemudian opsi B, opsi D, kemudian ada juga opsi E. Nah, dalam pemanfaatan IT ini juga perlu adanya efisiensi, serta tadi efektivitas. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa diakses oleh seluruh anggota atau orang lain yang mungkin tergabung dalam kelompok-kelompok atau organisasi tertentu. Nomor 9, teman kantor Anda datang ke rumah Anda untuk meminjam komputer Anda dikarenakan komputer miliknya sedang rusak. Sedangkan pada saat itu dia membutuhkan untuk segera mengirim dokumen pekerjaan kepada atasannya. Lalu setelah itu kamu menyadari bahwa folder pribadimu dibuka-buka olehnya, apa yang akan kamu lakukan? Jawabannya di sini adalah yang E. Mengingatkannya dengan baik, kemudian memberikan password pada folder tersebut. Pilihan E lebih tepat dibandingkan pilihan D, yaitu memindahkannya ke folder yang lebih aman dan memberikan password. Karena kita tetap perlu mengingatkan teman kita tersebut apabila melakukan tindakan yang melenceng, tetapi untuk menjaga keamanan data kita, kita juga harus dapat memanfaatkan teknologi dan informasi yang tepat guna serta dimanfaatkan secara baik. Jadi di sini juga ada kepedulian kita terhadap teman kita dan juga ada antisipasi kita terhadap privasi data atau juga untuk menjaga data-data yang kita miliki, yaitu memberikan password pada folder-folder atau file-file yang kita punyai. Oke, beralih ke soal nomor 10. Pada era pandemi COVID-19, banyak berita hoax atau berita yang berlebihan yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih khawatir dan bisa berakibat buruk terhadap kesehatan fisik dan juga psikis.
Ketika Anda menerima broadcast WhatsApp dari grup, bagaimana Anda menyikapinya? Nah, ini ada kaitannya tadi ya dengan berita hoax. Jadi, opsi A itu mempunyai skor maksimal di mana memastikan kebenaran berita dengan bertanya kepada orang di sekitar, membaca koran dan berita di televisi untuk tidak menyebarkan jika berita tersebut salah. Jadi, itu yang paling bijaksana, yang paling cerdas, atau pilihan yang paling tepat. Kalau opsi B menimbang nilai manfaat berita tersebut dan jika tidak bermanfaat, hentikan berita dan tidak perlu disebarkan, ini kurang tepat. Karena justru jika hal tersebut atau berita tersebut hoax bisa menimbulkan permasalahan atau juga menimbulkan kesenjangan kepada orang-orang yang kita berikan informasi hoax tersebut. Jadi bukan menimbang nilai manfaatnya, namun memastikan dulu kebenaran beritanya, menelusuri dulu sumbernya dari mana, akurat dan juga detail beritanya seperti apa. Ini di opsi C ini juga membahayakan ya, karena menyebarkan informasi yang saya terima, yang saya rasa benar. Saya rasa benar di sini artinya hanya sesuai dengan persepsinya. Padahal itu sifatnya subjektif yang kadang persepsi kita bisa tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Soal ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi, sebagai ASN kita harus dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang baik. Sehingga jika mendapatkan berita, kita harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk contoh soal-soal di TIK. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatannya sebelum kita nanti masuk ke post-test. Halo, Mbak. Oke, Kak Rina ya? Iya. Oke, boleh didekatkan Kak dengan audionya karena agak kurang jelas. Udah kedengaran, Kak? Oke, sudah lumayan jelas. Boleh dilanjutkan? Mau nanya yang tadi, yang nomor 9, yang contoh yang nomor 9 tadi. Nomor 9 yang latihan soal? Iya, latihan soal. Nomor 9 yang latihan soal, sebentar Kak. Ini yang teman kantor Anda? Ya, yang ini. Oke, boleh silahkan menyampaikan pertanyaannya? Ya, ini kan yang tadi ini ya, yang ya, nah, dia sudah Putus-putus Kak suaranya. membuka. Oh, dengaran sekarang Mbak? Masih agak putus-putus. Saya di sini kurang jelas Kak. Kalau kayak gini kedengaran? Oke, sudah kedengeran. Oke. Di sini kan si temannya sudah membuka folder pribadi gitu. Yang ditanyakan soal bukannya sikap pada saat teman kita sudah membuka folder kita. Bukan seperti itu ya Mbak ya soalnya gitu. Atau gimana? Saya yang kurang menganalisa soalnya. Oke, saya coba baca kembali ya Kak. Untuk soalnya kita bahas bersama. Nanti mungkin juga dari saya ada kesalahan ya Kak. Teman kantor Anda datang ke rumah Anda untuk meminjam komputer Anda dikarenakan komputer miliknya sedang rusak. Sedangkan pada saat itu dia membutuhkan untuk segera mengirim dokumen pekerjaan kepada atasannya. Lalu setelah itu kamu menyadari bahwa folder pribadimu dibuka-buka olehnya. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi di sini situasinya mungkin ini teman dekat ya Kak, teman kantor. Dia sedang tidak memiliki komputer karena rusak, kemudian membutuhkan karena mengirim dokumen ke atasan itu dengan segera. Dan kita melihat ternyata komputer kita dibuka oleh teman kita tersebut. Maka hal yang paling tepat di sana adalah
Nah, di sini kalau menurut saya yang paling tepat adalah di opsi E, Kak. Karena kembali lagi sesuai dengan indikator di soal TWK, di soal TKP, di sana adalah yang paling penting kita mengingatkan dulu ke teman kita tersebut. Selain itu, walaupun tadi memang foldernya sudah dilihat oleh teman dekat kita perlu untuk melakukan tindakan dalam menjaga keamanan data kita, yaitu kita memberikan password terhadap folder kita tersebut. Mungkin kalau menurut analisis saya di sini adalah bahwa belum semua folder yang kita miliki di sini dibuka oleh teman dekat kita, Kak. Sehingga untuk melakukan langkah pencegahan berikutnya, agar mungkin teman kita yang dimaksud di soal atau teman yang lainnya membuka kembali folder-folder kita sudah mempersiapkannya dengan memberikan password terhadap folder tersebut. Sehingga apa? Selanjutnya sudah tidak bisa dibuka dengan mudah atau dengan bebas lagi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, di sini substansinya kita tetap menjaga kepedulian kita dengan saling mengingatkan kepada teman kita, namun kita juga perlu menjaga keamanan data. Jadi kalau menurut saya tetap di opsi yang E, Kak. Kalau di opsi yang D, memindahkan folder ke tempat yang lebih aman dan memberi password, ini berarti dia tidak menegur atau mengingatkan teman kita tersebut, Kak. Padahal dalam kita berelasi dan bekerja perlu untuk saling mengingatkan agar apa? Agar hal tersebut tidak terulang kembali. Agar kita sebagai orang yang bersangkutan punya sikap atau juga punya prinsip. Sehingga teman kita tersebut juga segan kepada kita dan tidak mengulangi kesalahan yang dia perbuat kembali. Kalau seperti konteks ini menurut saya demikian, Kak. Oke, makasih. Sudah bisa dipahami dari Kak Rina sendiri atau Oke. masih mungkin ada yang mengganjal? Oke, sudah, makasih, Mbak. Oke, terima kasih juga Kak Rina. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kembali? Oke, kalau mungkin belum ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman, atau mungkin nanti ada pertanyaan lagi, kita beralih dulu ke post-test ya, teman-teman. Saya share link-nya. Sudah ada di room chat. Silahkan bisa bergabung.
3 menit lagi post-testnya berakhir ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti post-test dengan baik. Sudah mengikuti juga pretest dan materi di malam hari ini. Adakah teman-teman yang masih ingin bertanya? Kalau live sekarang bisa nggak live? Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada deh. Mungkin nanti untuk pertanyaan susulan bisa disampaikan ya lewat grup Telegram. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.